Anggota DPRD Provinsi Banten, Daerah Pemilihan Kota Cilegon, Dede Rohana Putra, melaksanakan reses di lingkungan Sumur Wuluh, RW 03, Kelurahan Grem, Kecamatan Grogol, Kota Cilegon, Senin 31 Oktober 2022. Dalam kegiatan tersebut, Dede menerima sejumlah permohonan dari masyarakat, salah satunya yakni rencana pemekaran kampung atau pengembangan wilayah baru di lingkungan Sumur Wuluh. Aspirasi itu disampaikan oleh Ketua RW 03 lingkungan Sumur Wuluh, Sam Ani. Saat sesi tanya jawab, Sam Ani menyampaikan bahwa warganya saat ini menginginkan pemekaran kampung atau pengembangan wilayah baru. Hanya saja keinginan itu terkendala jalan sempit yang tidak bisa dilalui mobil. Untuk itu dibutuhkan pelebaran jalan 2 meter dengan panjang mencapai 500 meter. Agar bisa menjadi akses menuju wilayah pemekaran kampung baru tersebut. Sam Ani menyatakan pemekaran kampung ini sangat dibutuhkan untuk menunjang aktivitas masyarakat. Jika ada akses jalan, maka masyarakat akan membangun rumah di area pemekaran kampung tersebut. Namun kendala pelebaran jalan untuk pemekaran kampung ini sampai sekarang belum mendapat solusi. Masyarakat berharap kepada Dede Rohana Putra untuk bisa membantu mencarikan solusinya. Selain soal pemekaran kampung baru, Sam Ani juga mengatakan bahwa warga Sumur Wuluh juga membutuhkan balai warga untuk kegiatan kepemudaan dan keagamaan. Rencananya, balai warga dibangun di musola di lantai 2, sehingga keberadaan musola itu menjadi multifungsi dengan balai warga. Kami di Sumur Wuluh sudah cukup padat dan sempit, Pak Haji. Ke sana, ke barat, mentok ke tol. Gak mungkin kalau pelebaran pemekaran ke tol, Pak Haji. Harus sudah disegak, bisa datangi kalau tol dan pabrik, Pak Haji. Kami punya harapan. Harapannya ke timur, Pak Haji, ke timur, ke Petogunung. Ya. Itu kalau saya lihat, saya pelajari, saya lihat di kaji itu adalah puluhan hektar tanah datar, walaupun itu milik pribadi. Ya, adalah puluhan hektar. Cuma kendala kami di sini untuk akses jalan. Kalau sana sini gunung, terus saya mau pindah dari rumah mungkin butuh biaya, Haji. Tapi target kami nggak muluk-muluk, hanya cukup masuk mobil kecil aja. Iya, 2,5 meter aja, Pak Haji. Nah, harapan kami kalau itu ada akses jalan, dan kami pun sudah menugaskan ke RT untuk menyensus misalnya halamannya yang kepotong, pembangunan kepotong, atau tanahnya diinjak, jadi secara rela dikasihkan, Pak Haji, mengizinkan. Bahkan saya itu udah mulai melangkah ke pernyataan. Yang kedua, Pak Haji, di kami ini banyak pemuda yang aktif, RT yang aktif, Pak Haji. Pemuda khususnya yang aktif. Saya belum punya tempat untuk balai warga. Saya pun mimpi balai warga. Balai warga itu berarti nanti RT itu tidak usah di rumah kalau ada orang musyawarah atau warga yang Nah, nanti balai warga itu saya mempunyai planning musola ini ternyata datanya bocor, Pak Haji. Bocor datanya. Mau saya kasih atap itu, Pak Haji, musola ini jadi multifungsi nantinya, Pak Haji. Di lain menyelamatkan daknya, yang kedua nanti saya bangun untuk pertemuan balai warga atasnya ini, Pak Haji. Nah. Aspirasi yang disampaikan Ketua RW mendapat dukungan dari warganya. Syaifullah, perwakilan warga Sumur Wuluh, mengatakan bahwa pelebaran jalan sangat dibutuhkan masyarakat. Bukan hanya untuk pemekaran kampung, namun juga untuk menunjang aktivitas masyarakat sekitar. Syaifullah berharap pemerintah Provinsi Banten bisa membantu pelebaran jalan lingkungan Sumur Wuluh yang dampaknya akan dirasakan oleh masyarakat. Mau menyampaikan keluh kesah untuk kedepannya, mudah-mudahan bisa jadi mandatori, Pak. Mudah-mudahan bisa terrealisasi apa yang disampaikan dengan Pak RW juga. Sebenarnya itu kita yang kita berdua sama. Itu harapan kami, Pak.
Cuma yang lagi booming Pak, ini masyarakat Sumurwuluh RT 3 dari 5 RT ini kemarin mungkin viral sampai pusat Pak ya, terkait rumah ibadah Pak. Itu yang jadi harapan masyarakat Sumurwuluh kan Pak ya. Terus keduanya karena emang benar masyarakat ini punya keluhan karena untuk meningkatkan faktor ekonomi. Jelas kalau misalkan ini kan ibu-ibu kreatif pun juga mohon untuk dicatat ini Pak, banyak kreatif yang UMKM mohon didorong juga Pak, biar terkenal untuk ke tingkat provinsinya Pak, karena emang mentok. Karena itulah harapannya untuk meningkatkan ekonomi. Dan benar kata Pak RW, kita punya harapan untuk bedah jalan Pak. Bedah jalan itu karena emang masyarakat ini warganya udah lebih banyak berkembang, tapi jalannya sempit, sehingga kalau misalkan mendapatkan anggaran-anggaran pun juga sedikit. Apalagi sekarang itu kan anggaran per RW hanya 100 juta Pak ya per tahun. Itu untuk mengcover jalan itu ketemunya kalau komblok aja sedikit Pak dianggarkan. Apalagi sekarang imbasnya BBM naik, segala rupanya naik. Mudah-mudahan dari anggaran itu dari provinsi pun juga memberikan untuk penyerapan ini Pak, agar bisa terrealisasi itu. Sementara itu, Siti Khadijah, warga Sumurwuluh menyatakan mendukung RW yang ingin memperbaiki bangunan musola di tingkat menjadi 2 lantai, sekaligus untuk balai warga. Karena menurut Siti Khadijah, musola tersebut selama ini dipakai untuk mengaji oleh anak-anak warga sekitar setelah sholat maghrib. Aspirasi dari Bapak RW, mungkin yang ingin mudah-mudahan tadi Bapak RW ingin merealisasi bangunan ini. Karena yang saya juga, yang udah awal-awal itu Pak ya, saya gini, saya juga kebetulan saya ngajar di PAUD juga TK Al-Quran ya Pak ya. Jadi mungkin kadang untuk karena di sini kan kalau hujan itu becek gitu Pak ya, bocor. Terus saya tuh keinginannya karena di sini kan terkendala kalau guru ngaji itu untuk anak-anak Pak kayaknya terbengkalai. Biasanya kalau di rumah-rumah itu pada apa ya, suasananya itu nggak kondusif kalau di rumah. Kadang di rumah si A, kadang kan namanya anak-anak kan lari ke sana sini akhirnya mengganggu. Kalau rencana saya kadang saya juga dulu kalau misalnya musola ini dijadikan untuk ngaji anak-anak habis maghrib gitu, dengan kita misalnya pengen menggandeng teman-teman gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Dede juga bisa mengaspirasi, mudah-mudahan bisa menjadi pahala Bapak untuk di akhir nanti udah diingatkan. Menanggapi aspirasi masyarakat, Dede Rohana Putra yang merupakan kader Partai Amanat Nasional mengaku akan mengupayakan dan mencarikan jalan keluar atas keinginan masyarakat. Dede menyatakan dirinya akan berkomunikasi dengan pihak terkait untuk membahas persoalan rencana pemekaran kampung baru dan pembangunan balai warga yang diinginkan masyarakat lingkungan Sumurwuluh. Ada aspirasi banyak sekali ya. Nah, yang spesial dari Pak RW. Di sini lahannya tadi ada 1 kilo kali 500 meter, berarti ada 100 hektar. Ya, 100 hektar, cuman sudah penuh. Ingin ada perluasan ke gunung ya, cuman akses ke gunung nggak ada. Nah sekarang ini, yang di belakang itu kalau ada akses dijual kan tanahnya? Ya. Dijual, sudah dikapling-kaplingin kan? Ya khawatir ada yang nggak mau dijual kan, itu pertama. Kedua, akses ke sana itu jalannya sudah ada. Belum. Betapa mau pelebaran tidak perlu pembebasan kan? Saya siap. Oke, artinya kalau pembebasan memang nggak bisa. Kalau pembebasan gang itu berarti harus pemerintah kota, pemerintah provinsi nggak bisa tuh. Tapi kalau sudah ada badan jalannya, butuh konblok, butuh hotmix, butuh beton, kita bisa bantu. Tapi kalau belum ada badan jalannya, ini kan butuh bikin badan jalan kan Pepe ya, jadi dilebari, jadi diratain gitu kan, di semen gitu ya. Diapain terus awal-awal berapa meter kira-kira lo lebarnya? Berarti ya, berarti itu mah untuk awal mah bikin badan jalan kan, ya itu harus gotong royong gitu, harus gotong royong. Nanti kalau sudah siap lahannya Pak RT, baru kalau minta konblok boleh, nanti kita sampaikan. Kedua, aspirasinya
balai warga. Balai warga kita bisa ngasih Pak, yang penting ada lahannya. Tapi ternyata bukan mau bangun baru, mau bangun ini kan? Karena di sini majlisnya bocor, sekalian juga dibangun. Jadi kalau gitu nggak ada bantuan dari pemerintah, nggak bisa. Tapi kalau lahan kosong bisa. Bapak bisa kosong. Punya siapa? Punya wakaf. Berapa luasnya? Luasnya kalau ada sekitar 100 lebih. 100 meter. Nah, kalau itu bisa diajui. 200. Bisa diajui. Kalau mau bangun baru balai warga, tapi nggak bisa dua-duanya. Mau minta jalan atau mau minta balai warga? Jalan dulu. Kalau jalan berarti balai warga nggak bisa. Berarti lebih baik rencana Pak RW tadi. Lebih baik renovasi ini supaya bisa multifungsi, gitu kan? Utama lagi dari aspirasi ibu-ibu kan, bahwa ini juga sering jadi karena ini sering bocor harus kita bantu juga. Dari pemerintah agak sulit. Dari pemerintah mungkin bisa Pak RW awal tahun kita masukin ke EHIBA tahun 2023 EHIBA Pak RW. Nanti anggarannya untuk tahun 2024 diajunya kedua dorong UMKM. Saya itu banyak kegiatan termasuk kemarin mana istri kami saat itu kan kemarin pelatihan UMKM, pelatihan tata boga ikut ya? Ikut tata boga ya. Kita itu ada bantuan buat UMKM. Cuman saya lupa di lingkungan gerak sudah didaftarin apa belum? Nanti dicek datanya. Jadi buat pelaku UMKM kita kasih bantuan, kita kasih dorong. Kemarin saya ngasih pelatihan tata boga yang ikut di sini istri kang Misan ya. Mandi sekarang tinggal ikut ya kemarin? Nggak ikut, yang ikut siapa ya? Dari grup? Gak ada yang ikut? Oke. Kemarin saya tawarin kalau mau ikut, ibu-ibu itu tugasnya ngurusin kasur, dapur, sumur. Tapi supaya bisa membantu ekonomi keluarga, kita ajarin bikin kue. Kita kasih alatnya, kita kasih bahannya, kita kasih modalnya supaya bisa jualan kue. Tapi ternyata Kang Misnan di sini gak ada yang ikut kemarin saya tawarin. Nah, nanti kalau ada pelatihan lagi boleh ikut ya. Kalau ada pelatihan lagi. Usai berdialog dengan masyarakat, Dede Rohana menyempatkan diri untuk meninjau lokasi daerah pemekaran kampung sekaligus melihat kondisi akses jalan yang ingin dilebarkan. Dede berharap apa yang menjadi keinginan masyarakat Sumurwuluh bisa segera terrealisasi dan dapat dirasakan manfaatnya bagi kemaslahatan masyarakat.